Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Bagaimana kabar kalian? Ya, semoga baik-baik aja ya. Dan seperti biasanya, pada malam hari ini saya akan menyajikan cerita horor khusus untuk kalian dengarkan. Cerita ini ditulis oleh pemilik akun Twitter bernama Helium Mitrium, ya, Helium Mitrium, berjudul Rumah Baru. Oke, langsung saja saya ceritakan. Ini pengalamanku tinggal di rumah baru yang kurang mengenakan. Awalnya aku kira rumah baru ini benar-benar baru. Ternyata ini adalah rumah lama yang sudah lebih dari 4 tahun tidak dihuni. Pertama kali masuk, pandanganku langsung tertuju pada anak tangga bermaterial besi yang melingkar. Lantainya bertubu tebal dan di sela-sela ubin sudah tumbuh rumput liar. Bagian depan rumah juga sudah seperti hutan. Tidak heran kalau harganya miring. Dan yang pasti sudah ada yang dalam kurung menghuni. Temanku bilang saat tahun baru sebelum aku dan keluarga menempati rumah ini, ada seseorang yang memanggil nama temanku. Dan ia bilang kalau yang manggil itu perempuan dan suaranya berasal dari lantai 2 rumahku ini. Kejadian pertama, perempuan di teras atas. Sore hari itu aku lagi sendirian di rumah seharian. Lalu tiba-tiba mati listrik. Saat itu aku yang berada di kamar bawah langsung pindah ke ruang tamu. Bosan rasanya waktu itu tanpa siaran televisi. Akhirnya aku memutuskan untuk mengirim pesan kepada teman-temanku lewat sosial media. Tak terasa hari mulai gelap. Aku sudah sedikit ada perasaan takut. Tidak lama setelah adzan maghrib berkumandang, akhirnya listrik pun menyala. Dengan cepat aku hidupin lampu di area ini. Karena tadi sore belum sempat nyalain lampu di lantai 2. Mau tidak mau, aku harus ke atas. Kali ini aku meminta tolong pada temanku untuk menemaniku menyalakan lampu di lantai atas. Entah hanya aku yang ketakutan atau memang lantai 2 ini terlalu seram, tapi memang perasaanku tidak enak sekali. Kebetulan temanku ini rumahnya dekat dan mau mampir ke rumahku. Setelah aku hubungi, akhirnya dengan bermodalkan senter dari 2 handphone, aku dan temanku naik ke lantai 2. Lampu yang akan aku hidupkan pertama adalah lampu teras. Masih terheran kenapa bukan lampu utama terlebih dahulu yang aku hidupkan. Mungkin karena kondisi rumahku yang kalau gelap itu terlihat jauh lebih menyeramkan. Temanku masih ada di anak tangga terakhir. Setelah aku buka pintu, ada sosok bayangan hitam tinggi. Ya, tidak terlalu jelas sih wajahnya. Tapi yang jelas, kepala dari sosok itu tertutup oleh rambut yang berantakan. Ia terlihat seperti hendak mengambil baju di jemuranku. Entah apa tujuannya. Tapi sesegera mungkin aku mundur untuk hidupin lampu di teras atas. Namun saat aku lihat lagi, dia sudah tidak terlihat. Aku langsung suruh temanku untuk turun.
Saat hendak tutup pintu, aku sempat melihat ke dalam rumah lewat jendela, dan samar-samar terdengar suara tertawa. Sontak aku lari keluar pagar, lalu menceritakan semuanya pada temanku. Sesaat setelah aku buka pintu, di depanku ada sesosok bayangan hitam seperti wanita. Dia tinggi dan rambutnya berantakan. Ia terlihat seperti hendak mengambil baju di jemuranku. Entah apa tujuannya. Tapi sesegera mungkin aku mundur untuk hidupin lampu teras dan lampu utama. Namun saat aku lihat lagi, ia sudah tidak terlihat. Aku langsung menyuruh temanku untuk turun. Saat hendak tutup pintu, aku sempat melihat ke dalam rumah melalui jendela, dan samar-samar aku mendengar suara tertawa. Sontak aku lari keluar pagar, lalu menceritakan semuanya kepada temanku. Kejadian kedua, anak kecil. Saat itu aku lagi di kamarku yang ada di bawah. Aku sedang asik bermain gitar. Setelah lumayan lama bermain, aku berhenti sejenak untuk mengistirahatkan jemariku. Tiba-tiba saja ada yang berlari di samping kiriku dan menuju ke arah belakang dengan sangat cepat. Entah kenapa kepalaku langsung menoleh ke arah sesuatu yang lewat tadi. Dan alhasil aku melihat sekelebat anak kecil berlari. Bajunya belang biru kuning dan mirip dengan adikku. Dan tidak masuk akal kalau dia berlari menabrak tembok dan menghilang. Aku merinding melihatnya. Kejadian ketiga, terganggu. Aku masih heran kenapa pengalaman yang satu ini masih membuatku merinding. Kejadian ini H-1 aku UAS. Malam-malam sedang belajar persiapan ujian. Kebiasaanku kalau belajar itu harus ada suara lain, biar tidak cepat mengantuk dan bosan. Jadi seperti biasa, aku menyalakan lagu lalu mulai menghafal materi sembari diucapkan dengan jelas. Saat sedang serius membaca, tiba-tiba ada yang bersuara "Sss", sangat kencang dekat dengan telingaku. Sepertinya dia terganggu dengan suara yang aku ciptakan dan menyuruhku untuk diam. Jantungku berdegup sangat kencang. Dengan perlahan aku menoleh ke belakang. Namun hanya ada adikku yang sedang tidur. Aku kira dia yang bersuara. Akhirnya aku coba bangunkan dia, tapi dia tidak sedikit pun merespon. Lalu aku lanjut baca agak lantang supaya takutku hilang. Kurang lebih 1 menit dari kejadian pertama, suaranya muncul lagi dan memekakan telingaku. Aku sudah tidak ada keinginan untuk mencari tahu. Langsung saja aku lempar buku yang sedang kubaca, kumatikan lagu, dan juga lampu di kamarku. Aku langsung bersembunyi di balik selimut kasurku. Belum berakhir. Sayup-sayup terdengar suara langkah kaki naik turun tangga. Tangga di rumahku ini berbahan besi. Jadi kalau ada yang naik turun akan terdengar suara seperti gesekan pegangan tangan dan pijakan kaki. Suaranya terus ada hingga langkah kakinya terdengar seperti di atas ubin. Suara itu terus-menerus menggangguku hingga aku akhirnya tertidur. Sebenarnya suara tangga dan suara orang jalan di lantai atas itu sudah sering aku dengar. Tapi karena situasinya lagi kurang mengenakan,
Jadi ketakutanku ini bertambah. Dan alhamdulillah sekarang sudah hampir tidak ada kejanggalan lagi di rumahku, kecuali di tangga dan di lantai 2. Sekian cerita dariku. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada semua yang sudah mendengarkan podcast horor malam ini. Dan terima kasih kepada Heliumitrium ya atas ceritanya. Luar biasa. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya ceritakan pada malam hari ini. Dan semoga di hari-hari lain saya bisa membawakan cerita yang lebih dan seram lagi ya. Itu saja. Terima kasih. Selamat malam dan selamat beristirahat.